Saya Fadli, mahasiswa Universitas Pemula dari kelompok 3, akan membahas seputar pembelajaran manajemen sumber daya manusia yang berjudul kompensasi. Seperti yang kita ketahui, kompensasi yang memuaskan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan efisien dan produktif organisasi. Dengan memberikan kompensasi, organisasi dapat meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Kompensasi sangat penting bagi karyawan itu sendiri sebagai individu karena besarnya kompensasi merupakan pencerminan atau ukuran nilai pekerjaan karyawan itu dan kepuasan kerja karyawan. Apabila kompensasi diberikan secara tepat dan benar, para karyawan akan memperoleh kepuasan kerjanya dan akan motivasinya untuk mencapai tujuan organisasi. Dan jika dikelola secara tepat, bagian organisasi itu sendiri, kompensasi sebagai acuan atau gambaran keberhasilan atau kepuasan untuk mendapatkan memelihara serta mempertahankan pekerja unggul produktif. Sebaiknya bila kompensasi itu diberikan kurang tepat, prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan akan menurunkan dan terjadinya masalah-masalah terhadap kompensasi di lingkungan organisasi. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Utami. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan oleh Fadli, beberapa kesimpulan yang akan kami jadikan bahan pembelajaran kali ini yaitu 1. Pengertian kompensasi itu sendiri. 2. Apa tujuan dan manfaat kompensasi. 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi besar kompensasi. 4. Apa saja tahapan yang tepat dalam menentukan kompensasi. 5. Bagaimana penerapan sistem dan dasar perhitungan kompensasi. Bagian pertama, saya akan menjelaskan definisi secara luas kompensasi. Tenaga kerja, jika kita kaitkan dengan peranan dan pendapatannya, dapat digolongkan atas perusahaan dan karyawan atau manajer dan buruh. Pengusaha adalah setiap tenaga kerja yang memperoleh pendapatannya berupa laba atau dividen dari modal yang diinvestasikannya. Pendapatan ini tidak menentu, tergantung dari laba perusahaan yang diperoleh. Lalu, karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya, fisik dan pikiran kepada suatu perusahaan untuk memperoleh balas jasa sesuai dengan peraturan dan perjanjiannya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rahmawati. Saya akan melanjutkan pengertian tentang kompensasi. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai kontribusi balas jasa mereka terhadap perusahaan yang bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Kompensasi dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemberian kompensasi yang mendekati kelayakan atau equity dan keadilan atau worth. Karena bila kompensasi dirasakan tidak layak dan tidak adil oleh para karyawan, maka tidak mustahil hal tersebut merupakan sumber kecemburuan sosial. Lalu bagaimana sih cara agar pemberian kompensasi itu terasa adil? Menurut penggalian, agar pemberian kompensasi itu terasa adil, maka proses yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Nomor 1, menyelenggarakan survei kompensasi, yaitu survei mengenai jumlah kompensasi yang diberikan bagi pekerjaan yang sebanding di perusahaan lain. Tujuannya untuk menjamin keadilan eksternal. Yang kedua, menentukan nilai tiap pekerjaan dalam perusahaan melalui evaluasi pekerjaan. Tujuannya untuk menjamin keadilan internal. Nomor 3, mengelompokkan pekerjaan yang sama atau sejenis ke dalam tingkat kompensasi yang sama pula. Tujuannya untuk menjamin keadilan karyawan. Nomor 4, menyesuaikan tingkat kompensasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk menjamin kompensasi layak dan wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Pusparestari di sini akan melanjutkan materi tentang kompensasi. Kompensasi supaya efektif seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dasar, mempertimbangkan adanya keadilan internal dan eksternal, dan pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan individu. Kompensasi itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ada kompensasi langsung yang berupa gaji, upah, dan insentif. Gaji adalah balas jasa yang diterima secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati, dan jumlahnya dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran yang dihasilkan.
Tiga, insentif merupakan imbalan yang langsung dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Kedua, ada kompensasi tidak langsung, berupa kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan, seperti asuransi, tunjangan-tunjangan, uang pensiun, dan lain-lain. Selanjutnya ada asas kompensasi. Asas kompensasi adalah program kompensasi yang harus ditetapkan atas asas adil dan layak serta dengan memperhatikan undang-undang buruh yang berlaku. Yang pertama itu ada asas adil. Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaannya, tanggung jawab, dan jabatan pekerjaan, serta memenuhi persyaratan internal konsistensi. Adil bukan berarti karyawan menerima kompensasi kompensasi sama besar. Yang kedua, ada asas layak dan wajar. Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riza Rifai. Selanjutnya pada bagian 2 saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan manajemen kompensasi. Secara umum, tujuan dan fungsi manajemen kompensasi adalah sebagai yang pertama, ada sebagai ikatan kerja. Dengan pemberian kompensasi, terjalinlah ikatan kerja sama secara formal antara majikan dengan karyawannya yang hubungannya seperti simbiosis mutualisme. Yang kedua, ada kepuasan kerja. Dengan balas jasa karyawan, mungkin karyawannya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, ada pengadaan efektif. Jika pengadaan kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. Yang keempat, ada motivasi. Jika program kompensasi cukup besar, mungkin seorang manajer harus memberi motivasi kepada karyawannya agar karyawan tersebut bisa lebih tegas dan lebih bijaksana lagi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan supaya perusahaan tersebut bisa mencapai target yang ditetapkan. Yang kelima, ada stabilitas karyawan. Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak, serta eksternal yang kompetitif, maka stabilitas karyawan akan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Yang keenam, ada kedisiplinan kerja atau kedisiplinan karyawan. Mungkin yang dimaksud dengan kedisiplinan karyawan yaitu para karyawannya datang lebih tepat waktu lagi dan lebih tegas lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan supaya karyawan tersebut bisa mencapai target apa yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketujuh, ada pengaruh serikat buruh. Dengan program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Yang kedelapan, ada pengaruh pemerintah. Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Saya Bayu Aji akan melanjutkan. Menurut Martoyo, fungsi kompensasi adalah 1. Penggunaan SDM secara lebih efisien dan efektif. Karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi atau rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi akan mengurangi pengeluaran biaya untuk pekerjaan yang tidak perlu. 2. Mendorong stabilitas dan kebutuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pemberian kompensasi yang kurang baik dapat menyebabkan gejolak di kalangan karyawan akibat ketidakpuasan dan menimbulkan kerawanan ekonomi. Jadi dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui manajemen kompensasi yang efektif adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan karyawan yang cakap atau kompeten. 2. Mempertahankan karyawan yang sudah ada. 3. Menjamin terciptanya keadilan. 4. Memberi penghargaan atas perilaku yang diharapkan. Dan 5. Mengendalikan biaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudio Excel. Pada bagian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut terbagi 3, yaitu yang pertama, faktor internal organisasi. Nah, itu ada yang pertama, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Maksudnya, apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar, begitu pula sebaliknya. Terus yang kedua, ada serikat pekerja. Maksudnya, apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi semakin besar, begitu juga sebaliknya.
Terus yang kedua ada posisi dan jabatan. Yang ketiga ada pendidikan dan pengalaman. Maksudnya pegawai yang lebih berpengalaman dan berpendidikan lebih tinggi itu akan mendapatkan kompensasi yang lebih besar dari pegawai yang kurang berpengalaman atau lebih rendah pendidikannya. Ini merupakan wujud penghargaan organisasi pada keprofesionalan seseorang. Terus yang keempat, ada jenis dan sifat pekerjaan. Maksudnya adalah, besarnya kompensasi pegawai yang bekerja di lapangan berbeda dengan pekerjaan yang bekerja dalam ruangan. Pemberian kompensasi yang berbeda ini selain karena pertimbangan profesionalisme pegawai, juga karena besarnya resiko dan tanggung jawab yang dipikul oleh pegawai yang bersangkutan. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bakri. Terima kasih. Ya, saya akan menyampaikan faktor eksternal yang menentukan biaya kompensasi. Ada 4 faktor yang menyebabkan besarnya biaya kompensasi. Yang pertama, penawaran dan permintaan kerja, mengacu pada hukum ekonomi pasar bebas. Tenaga kerja lebih dari permintaan akan menyebabkan rendahnya biaya kompensasi. 2. Besarnya biaya hidup. Kompensasi harus disesuaikan dengan besarnya biaya hidup. Paling tidak, kompensasi yang diberikan harus sama dengan atau biaya hidup minimal. 3. Kebijakan pemerintah. Sebagai pemegang kebijakan, pemerintah berupaya melindungi dari rakyatnya dari kesenangan dan keadilan. Dalam kaitannya dengan kompensasi, pemerintah harus menentukan upah minimum jam kerja untuk pria dan wanita pada batas umur tertentu. 4. Kondisi perekonomian. Besarnya rata-rata kompensasi yang diberikan oleh organisasi dalam suatu negara mencerminkan kondisi perekonomian negara tersebut dan penghargaan negara terhadap sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian 4 ini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan penentuan kompensasi. Penentuan kompensasi yang pasti tidak hanya memberikan rasa ketenangan bagi para pegawai, tetapi bagi perusahaan dapat digunakan untuk berapa besar anggaran biaya pegawai yang harus dikeluarkan oleh perusahaan secara periodik. Untuk penentuan kompensasi tersebut ada beberapa langkah yang dapat digunakan, yaitu pertama, menganalisis jabatan. Menganalisis jabatan dilakukan menggunakan informasi analisis pekerjaan, mencari tentang tugas yang dilakukan dengan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas tersebut supaya berhasil untuk mengembangkan uraian tugas, spesifik tugas, dan standar kerja untuk menjamin keadilan internal setiap pekerjaan. Yang kedua, mengevaluasi jabatan, yaitu proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan pekerjaan lain. Proses ini adalah untuk mengusahakan tercapainya internal equity dalam pekerjaan sebagaimana unsur yang sangat penting dalam penentuan tingkat gaji. Dalam menentukan penilaian pekerjaan, ditemukan beberapa metode, yaitu metode pemeringkatan atau job ranking adalah menilai tingkat kepentingan secara umum dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan yang lain, atau mengurutkan pekerjaan menurut tingkat kepentingannya dengan cara mempelajari informasi. Analisis jabatan yaitu job description, job specification, dan job performance. Itu saya akan melanjutkan presentasi dari saya. Metode evaluasi jabatan selanjutnya adalah B. Metode pengelompokan atau disebut dengan job grading adalah menetapkan suatu pekerjaan dalam kategori atau klasifikasi atau kelompok. Kelompok-kelompok itu disebut kelas jika berisi jabatan yang sama, dan disebut tingkatan jika berisi jabatan yang berbeda tetapi mempunyai kesulitan yang sama. C. Metode perbandingan faktor-faktor adalah membandingkan beberapa faktor dalam pekerjaan yang dapat dikompensasikan. Misalnya, beberapa pekerjaan kunci dibandingkan dengan beberapa faktor yang dapat dikompensasi, seperti tanggung jawab, adil, usaha, dan kondisi kerja. D. Metode penentuan poin atau yang disebut dengan point system adalah dilakukan dengan cara menentukan poin atau angka untuk faktor-faktor yang dapat dikompensasikan, berbeda dengan perbandingan faktor-faktor yang tanggung menentukan tarif gaji untuk setiap faktor. Perbedaan lain, setiap faktor dapat dikompensasi dipecah dalam bentuk subfaktor yang lebih rinci. 3. Melakukan survei gaji dan upah. Mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan yang mempunyai jabatan yang sejenis untuk mengusahakan keadilan eksternal. 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus. Saya akan melanjutkan tentang tujuan utama survei gaji adalah untuk mengetahui seberapa besar perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sejenis memberikan gaji kepada jabatan-jabatan yang sama. Apabila perusahaan membayar lebih tinggi gaji untuk jabatan yang sejenis dibandingkan dengan umumnya, perusahaan lain di pasar, maka perusahaan tersebut berada di posisi higher market level. Atau sebaliknya, apabila lebih rendah, maka perusahaan tersebut berada di posisi below market level. Lalu tahapan terakhir dalam penentuan kompensasi adalah yaitu menentukan tingkat gaji untuk menciptakan keadilan internal yang menghasilkan ranking jabatan dan melakukan survei tentang gaji yang berlaku di pasar tenaga kerja. Selanjutnya adalah penentuan gaji. Misalnya, untuk menggunakan metode poin, yaitu faktor-faktor pekerjaan telah ditentukannya poinnya dan jabatan-jabatan kunci yang telah diketahui harga pasarnya berdasarkan survei yang dilakukan. Lalu selanjutnya berdasarkan poin yang sudah ditentukan dengan cara mempelajari informasi analisis jabatan seperti job description, job specification, dan job performance standard. Yaitu setiap pekerjaan ditentukan dengan poinnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Karisma. Saya akan menjelaskan tentang sistem dan dasar perhitungan kompensasi. Sistem kompensasi yang umum diterapkan adalah yang pertama ada sistem waktu. Dalam sistem ini besaran kompensasi gaji upah ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Yang kedua ada sistem hasil. Dalam sistem ini besaran kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan untuk yang dihasilkan pekerja seperti per potong, per liter, per meter, dan per kilogram. Yang ketiga ada sistem borongan. Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya atas didasarkan volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Dwi Ayu Zalfa dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar perhitungan kompensasi. Dasar perhitungan kompensasi dipakai untuk mendapatkan sistem pembayaran kompensasi yang adil. Menurut Gomez-Mejia, dasar perhitungan kompensasi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama adalah pendekatan kompensasi berdasarkan pekerjaan atau jabatan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pekerjaan dapat dilakukan oleh orang yang dibayar untuk jabatan tertentu. Ada 3 komponen kunci untuk mengembangkan rencana kompensasi berdasarkan jabatan, yaitu ialah mewujudkan keadilan internal melalui evaluasi jabatan, mewujudkan keadilan eksternal melalui survei pasar, dan mencapai keadilan individu. Yang kedua, pendekatan kompensasi berdasarkan keterampilan. Pendekatan keterampilan mengasumsikan bahwa karyawan tidak dibayar karena jabatan yang disandangnya, tetapi lebih pada kemampuannya untuk menyelesaikan tugas.